Baik, acara akan kita mulai karena udah menunjukkan 13.20 juga. Saya selaku moderator akan pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, yang saya hormati Ketua OSIS dan Ketua Umum MPK, yang saya hormati Akang Teteh OSIS MPK, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Hadirin semuanya, perkenalkan saya Devia di agenda kali ini berlaku sebagai moderator. Baiklah, pertama-tama mari kita berdoa demi kelancaran, keluasan ilmu, dan keberkahan pada acara ini. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing untuk Bapak dan Ibu serta akang tetehnya dimohon untuk menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selaku pembawa acara, perkenankan kami untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada acara orasi calon ketua OSIS masa bakti 2021-2022 sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, kedua sambutan-sambutan, ketiga orasi pemaparan visi misi dan motivasi calon ketua OSIS, keempat ada sesi tanya jawab, dan kelima penutupan. Untuk pembukaan telah saya lakukan di awal dan selanjutnya acara kedua adalah sambutan. Langsung saja kita ke sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Wakasek Kesiswaan, yakni kepada Ibu Dinar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Aduh, belum diganti ininya backgroundnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku semuanya, salam sehat selalu semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita semua Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, tidak lama lagi proses regenerasi di organisasi siswa di lingkungan sekolah kita akan berjalan. Tongkat estafet ini harus diberikan secara sempurna. Pada saat kalian berlari, berlari estafet, pelari pertama menyerahkan tongkat estafet ke pelari berikutnya, tidak sempurna menyerahkannya, apa yang terjadi? Ya, pelari tim itu mungkin akan didiskualifikasi atau kalah. Ya. Pada saat ini, pada saat kalian menyerahkan tongkat estafet ke adik kamu, ya, ke adik yang ke angkatan selanjutnya, itu harus sempurna. Kita mulai dari pemilihan yang sempurna. Ya, dari proses pemilihan yang bagus. Ibu perhatikan di bawah bimbingan Pak Haldi, proses ini sudah kalian jalankan. Silahkan lanjutkan proses pemilihan ini sampai nanti terbentuk penerus-penerus pengurus OSIS tahun 2021-2022. Terima kasih kepada anak-anakku di MPK, pengurus MPK, pengurus OSIS yang sekarang, yang sudah bekerja keras untuk membuat proses regenerasi di kepengurusan OSIS di sekolah kita ini berjalan baik. Ya, silakan ikut berproses terus sampai suatu saat nanti kalian melahirkan pengurus yang hebat. Ingat pesan saya, pada saat kalian menghasilkan pengurus yang lebih baik daripada kalian, calon ketua OSIS yang lebih baik dari Jaidan, calon ketua MPK nanti, ketua MPK-nya lebih baik dari Guntur, itulah kebanggaan kalian sesungguhnya. Ya, jangan kalian hanya angkatan saya mah lebih bagus, oh tidak, ya.
kehebatan kalian itu terletak dari kepengurusan selanjutnya, ya. Kalau kepengurusan selanjutnya setelah Jaidan dengan Guntur ini nilainya di bawah kalian, proses ini tidak berhasil. Kalian tidak sempurna menyerahkan tongkat estafetnya. Paham ya? Jadi silakan berproses terus sampai selesai. Ibu ikuti dari sini sampai beres ya. Tapi maaf Ibu off cam karena Ibu di sebelah juga sedang ada Zoom ya di ruangan sebelah, jadi ada Zoom 2. Ibu akan terus mengikuti orasi ilmiah calon pemimpin ya, pemimpin siswa di sekolah kita. Karena di tangan pemimpin-pemimpin inilah sekolah kita suatu saat nanti akan lebih bersinar dan terus bersinar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut kepada sambutan kedua akan disampaikan oleh pembina OSIS dan MPK. Kepada Pak Haldi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Evia sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan acara ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati, Wakasih Kesiswaan Ibu Dinar Yatmiarti Dewi Sapitri SPD, dan yang Bapak banggakan seluruh anggota dan panitia baik dari OSIS dan MPK, terima kasih sudah bersedia untuk meluangkan waktunya dan bekerja keras untuk acara orasi calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Rancaikek masa bakti 2021-2022. OSIS hadir sebagai induk dari ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Rancaikek, yang tentunya haruslah berorientasi kepada mohon maaf, ini agak lemot. Yang tentunya harus berorientasi kepada ke depan dan dapat merealisasikan kreativitasnya semua aktivitas karya dan kreasi para peserta didik yang penuh potensi, bakat, dan keunikan juga terlebih prestasi yang mengandung nilai-nilai penghargaan ya, dalam mempererat kebersamaan. Bapak berharap dari setiap kegiatan ini bisa menghadirkan pelajar yang peduli terhadap pengembangan kualitas sumber daya, baik manusianya, baik di bidang kerohanian, pengabdian masyarakat, lalu pelajaran dan pengembangan teknologi yang tertentu, agar siswa-siswi berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan mengarah terhadap visi dan misi sekolah. Selamat bertugas karena kalian adalah remaja muda yang akan memberikan perubahan, bukan pengekor perubahan. Kalian adalah penggagas, bukan pemalas. Kalian adalah penentu masa depan, bukan perusak masa depan. Dan kalian adalah pejuang, bukan pecundang. Selamat berorganisasi, jadilah kuat dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya. Semoga OSIS SMA Negeri 1 Rancaikek ini sukses dan mengharumkan nama sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan ketiga. Baik, untuk sambutan ketiga akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kepada Daniar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Daniar Satrio Wibowo dari kelas 11 MIPA 1. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru SMA 1 Rancaikek, Ketua OSIS, Ketua Umum MPK, dan Akang Teteh yang telah hadir.
Alhamdulillah, hari ini pada tanggal 26 Agustus 2021, tepatnya di hari Rabu, kita akan melaksanakan kegiatan orasi calon ketua OSIS SMAN 1 Rancaikek. Perlu diketahui bahwa ada 3 kandidat calon ketua OSIS berikut. Kandidat 1, Adistia Rahayu dari kelas 11 MIPA 3. Kandidat 2, Tarisa Najmah Alifia dari kelas 11 MIPA 7. Kandidat 3, Ferisa Jahra dari kelas 11 MIPA 4. Tetap semangat kepada calon kandidat, calon ketua OSIS. Apapun hasilnya, semua demi SMAN 1 Rancaikek yang lebih maju dan lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Baik, untuk sambutan keempat akan disampaikan oleh Ketua OSIS kepada Kang Zaidan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehadiratnya kita bisa melaksanakan kegiatan orasi dan tanya jawab kandidat calon ketua OSIS tahun ini ya. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam berlangsungnya acara ini. Terima kasih juga khususnya kepada MPK yang sudah menjalankan acara ini dengan baik ya. Kepada semua kandidat, 3 kandidat calon ketua OSIS, betul sekali tadi kata saudara ketua pelaksana ya, siapapun yang terpilih jadi ketua umum itu harus jadi yang terbaik. Ingat falsafah tradisional Nusantara ya, sangkan paraning dumadi atau hubungan sangkan paran. Dari mana ke mana, kalian itu asalnya dari warga siswa SMA 1 Rancaikek biasa. Kalian juga apa yang kalian lakukan sebagai ketua OSIS juga harus ditujukan untuk seluruh rakyat Semar, warga Semar semuanya. Jangan sampai bertindak untuk diri kalian sendiri. Dan siapapun yang terpilih menjadi ketua umum, kami harap semuanya pasti diridhoi oleh Tuhan ya. Sekiranya tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut sambutan kelima akan disampaikan oleh Ketua Umum MPK kepada Kang Guntur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang mewakili sekolah, Ibu Dinar sebagai Wakil Siswaan, dan juga Pak Aldi sebagai pembina OSIS MPK, dan juga rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan kiranya kita bisa melaksanakan orasi ini dengan secara daring. Saya di sini akan sedikit menyampaikan bahwa orasi ini itu adalah kegiatan proker MPK sendiri secara turun-temurun, dan juga dalam orasi ini kami dari MPK sendiri ingin menginginkan kepada seluruh pihak, baik warga Semar, terutama warga Semar, agar bisa lebih mengetahui lagi nih mengenai siapa kandidat-kandidat ketua OSIS yang bisa memimpin SMA Negeri 1 Rancaikek ini sebagai ketua OSIS. Dan kami harap semoga dengan diadanya orasi ini tercipta ketua OSIS yang bisa amanah dan juga yang terbaik dari yang lebih baik. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengikuti agenda orasi, terutama panitia. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dinar dan Pak Haldi atas sambutannya. Tak lupa kepada Kang Zaidan dan Kang Guntur serta Dania, saya ucapkan terima kasih banyak. Sebelum memasuki acara inti, saya akan memperkenalkan kandidat calon ketua OSIS masa bakti 2021-2022, yaitu ada kandidat nomor urut 1, Adistia Rahayu dari kelas 11 MIPA 3, kandidat nomor urut 2,
ada Tarisa Najmah Alifia dari kelas 11 MIA 7. Dan kandidat nomor 3 ada Ferisa Azahra dari kelas 11 MIA 4. Baiklah, langsung saja kita dengarkan dan menyimak visi misi calon ketua OSIS masa bakti 2021-2002. Untuk nomor urut 1, waktu dan tempat saya persilahkan. Semangat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi visi misi dari nomor urut 1. Mari kita dengarkan dan menyimak visi misi dari nomor urut 2. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Najmah Alifia dari kelas 11 MIA 7. Di sini saya sebagai kandidat calon ketua OSIS periode 2021-2022 dengan nomor urut 2. Visi saya yaitu perfect, profesional, empati, rasional, faktual, edukatif, cerdas, dan tanggung jawab. Misi saya yang pertama, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa melalui program OSIS. Yang kedua, mengadakan suatu kegiatan yang berguna untuk pengembangan bakat, minat, potensi, serta kreativitas para siswa. Yang ketiga, menjalin hubungan yang harmonis dengan semua pihak yang terlibat dalam seluruh kegiatan OSIS. Yang keempat, menciptakan lingkungan sekolah yang menginspirasi dan berprestasi melalui karya seni para siswa. Dan yang kelima, mengaktifkan fungsi media sosial sebagai sarana pembelajaran berbasis online demi kemajuan siswa. Untuk selanjutnya, ada dari nomor urut 3, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Ferisa Azahra. Saya dari kelas 11 MIPA 4, dan di sini saya adalah kandidat calon ketua OSIS periode 2021-2022 dengan nomor urut 3. Adapun visi saya yaitu kasturi, kreatif, aktif, solidaritas, tertib, unggul, religius, dan intelek. Dan adapun misi saya yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan para siswa dengan menerapkan nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam berbagai aspek. Yang kedua, melaksanakan program kerja sebaik mungkin. Yang ketiga, meningkatkan potensi para siswa dan membangkitkan kualitas iptek. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan dan ketaatan para siswa terhadap aturan yang berlaku. Dan yang kelima yaitu selalu menerapkan kebersihan dan memberikan pemahaman mengenai limbah organik dan anorganik. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, warga Semar, itulah tadi pemaparan visi misi dari ketiga kandidat calon ketua OSIS. Mari kita beralih ke sesi tanya jawab, yang sebelumnya pengumpulan pertanyaannya telah kita lakukan kemarin dan sistemnya itu kita memilih beberapa pertanyaan, dan sekarang ayo kita tanyakan langsung kepada kandidat calon ketua OSIS. Baiklah, saya akan bacakan pertanyaannya mewakili warga Semar. Untuk pertanyaan pertama, menjadi ketua OSIS tentu akan ada tekanan dan tuntunan. Bagaimana cara kalian menanggapi tekanan tersebut?
Dimulai dari kandidat 1, diakhiri dengan kandidat nomor 3. Baik, saya kandidat 1 izin menjawab pertanyaan. Dengan cara memotivasi diri sendiri terus-menerus dan membutuhkan untuk waktu sendiri, bahwa saya harus tetap semangat dan juga saya harus bisa tetap bertanggung jawab, karena semua itu saya ingin menjadi ketua OSIS, saya ingin menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi, sudah termasuk keputusan saya. Jadi sehingga saya harus tetap bisa semangat dan memotivasi diri saya sendiri untuk selalu bisa bertanggung jawab. Dicukupkan. Baik, untuk nomor urut 2, silakan untuk menjawab. Baik, saya setuju dengan kandidat nomor urut 1, yaitu Adisti, bahwa dengan motivasi yang kuat dan semangat yang kuat, kita akan mampu menjalankan semuanya. Dan ketika kita menjalankan sesuatu, harus dengan selesai dan bertanggung jawab. Sekian. Baik, dilanjut dengan nomor urut 3, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya kandidat nomor urut 3 akan menjawab pertanyaan tersebut. Betul kata rekan saya tadi, bahwa kita harus memotivasi diri sendiri untuk terus semangat dan terus bertanggung jawab. Karena ini merupakan keputusan yang kita pilih, sehingga kita harus melaksanakannya dengan tanggung jawab dan dengan rasa semangat yang tinggi. Tidak hanya menjadi ketua OSIS, tapi juga menjalankan tugas yang lainnya. Banyak sekali rintangan dan kesusahan dalam menghadapinya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kita mengetahui bahwa di organisasi ini beragam sifat sebab kita heterogen, beragam. Oleh sebab itulah kita disatukan Bhinneka Tunggal Ika sebagai ketua OSIS dalam pemimpin suatu organisasi tentu harus mengambil keputusan bijaksana. Bagaimana cara saudari mengambil suatu keputusan yang bijaksana? Dimulai dari kandidat nomor 3 dan diakhiri dengan kandidat nomor 1. Untuk kandidat nomor 3, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya kandidat nomor 3 akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, karena kita merupakan negara demokrasi, dengan begitu saya akan menerapkan cara tersebut, yaitu dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu, dengan mengumpulkan semua pendapat yang ada, kemudian disimpulkan dan menjadi suatu pendapat yang utuh. Dengan begitu, semua akan terkendali masalahnya. Sekian, terima kasih. Baik, untuk kandidat nomor 2, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Kita akan bermusyawarah untuk mencari solusi yang paling tepat dari permasalahan tersebut dan mencari pendapat yang terbaik sebagai solusi dari masalah tersebut. Kita lanjut kepada kandidat nomor 3, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya kandidat nomor 1 izin menjawab pertanyaan dengan cara seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu kaya akan beragaman. Jadi oleh sebab itu kita harus tetap melaksanakan musyawarah dan juga kita harus mendengar pendapat orang lain. Kita harus saling menghargai pendapat sesama dan kita tidak boleh saling menghakimi. Dan tentu juga kita tidak boleh saling egois. Lalu jika ada masalah, kita harus mencari jalan tengah agar masalah itu selesai dan tidak ada yang dirugikan. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara kalian menyikapi anggota yang bermasalah? Contohnya anggota dari OSIS yang bentrok dengan eskul karena memiliki banyak eskul. Dimulai dari kandidat nomor 1 dan diakhiri dengan kandidat nomor 3. Untuk kandidat nomor 1, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya kandidat 1 izin menjawab pertanyaan. Kembali lagi kepada masing-masing individu, bahwa masing-masing individu itu mempunyai skala prioritasnya masing-masing. Jika memang benar OSIS adalah skala prioritasnya lebih unggul daripada, kita akan memutuskan untuk melebihi OSIS terlebih dulu atau mementingkan OSIS terlebih dahulu. Dan juga jika memang ada bentroknya tersebut, kita bisa mencari jalan lain dan juga saling berdiskusi bahwa untuk hasilnya itu, untuk pendapatnya itu, bagaimana yang harus kita lakukan. Dicukupkan, terima kasih.
Untuk kandidat nomor 2, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya sebagai kandidat nomor menjawab pertanyaan tadi. Dengan hal tersebut, saya akan mendengarkan cerita dari pihak yang memang bermasalah tersebut. Kita mencari inti masalah dan setelah tersebut kita akan mencari solusi yang paling tepat agar tidak ada satu hal yang merasa dirugikan. Baik, untuk kandidat nomor 3, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya kandidat nomor 3 akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi saya akan melakukan perundingan atau mengobrol dengan pihak tersebut secara empat mata. Apa masalahnya? Lalu saya akan memberikan solusi terbaik untuk dia ataupun kita. Dengan begitu, semua masalah atau problem dapat teratasi dengan baik. Sekian dari saya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Sekarang lagi pandemi dan otomatis proker atau forum berjalan online. Bagaimana cara kalian membuat proker atau acara terasa lebih menarik walaupun dilakukan secara daring? Dijawab dari nomor urut kandidat nomor 2, langsung ke nomor 3, dan kandidat nomor 1. Untuk kandidat nomor 2, waktu dan tempat kami persilakan. Saya kandidat nomor 2. Kita akan mengadakan suatu kegiatan atau proker yang sesuai dengan minat para siswa-siswi agar proker tersebut dapat berjalan dan terlaksana, dan kita akan memanfaatkan lipstick yang ada. Untuk kandidat nomor 3, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya kandidat nomor 3 akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi sebelum melaksanakan seluruh proker yang dilaksanakan secara online tersebut, kami akan menggali atau mengasah ide dan kreativitas terhadap panitia atau pihak terkait. Jadi sebelum melaksanakan proker tersebut, kita sudah matang dan sudah teratur rencana prokernya. Terima kasih. Baik, untuk nomor kandidat nomor 1, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya kandidat nomor 1 izin menjawab pertanyaan. Walaupun keadaannya sedang pandemi seperti ini, kita tidak akan berhenti dorong mahasiswa untuk tetap produktivitas, untuk tetap kreatif, dan juga kita juga akan selalu berusaha untuk menambah wawasan para siswa. Dengan itu, kami mempunyai sebuah acara seperti Sumpah Pemuda yang bertujuan untuk membangkitkan semangat para pemuda, dan juga apalagi ditambah di tengah pandemi seperti ini, jangan sampai para pemuda tetap malas-malasan di rumah, tetapi harus tetap menjadi produktivitas. Dicukupkan, terima kasih. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan kelima. Apakah kamu jika misi tidak berjalan semestinya? Dan bagaimana cara kalian mewujudkannya? Pertanyaan dijawab dari nomor urut kandidat nomor 3, nomor 2, nomor 1. Untuk kandidat nomor 3, waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk pertanyaan, saya ulangi. Apakah kamu bertanggung jawab jika visi misi yang kamu buat tidak berjalan semestinya? Dan bagaimana cara kalian mewujudkannya? Baik, saya kandidat nomor 3 akan menjawab pertanyaan tersebut. Saya membuat visi dan misi ini karena saya ingin memajukan SMA Negeri 1 Rancaikek, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Dan jika tidak, dan jika ada salah satu misi saya yang tidak terlaksana, saya akan memaklumnya karena mungkin itu ada suatu masalah dari luar maupun dari diri saya sendiri yang tidak bisa diatasi gitu. Tapi sebisa mungkin saya akan melaksanakannya semaksimal mungkin. Sekian, terima kasih. Baik, untuk nomor 2, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar visi misi saya dapat terlaksana. Dan saya akan terus bertanggung jawab walau visi misi itu tidak sedikitnya tidak akan terlaksana demi kemajuan sekolah. Baik, untuk kandidat nomor 1, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya kandidat nomor 1 izin menjawab pertanyaan. Alasan saya mau menjadi calon ketua OSIS dan juga saya membuat visi misi ini karena saya ingin berkontribusi jasa untuk semua agar lebih maju, dan jika memang program saya atau visi misi saya ada yang tidak terlaksana, saya akan mengevaluasi kembali apa yang kurang di program saya, apa yang harus ditambah dan apa yang harus diperbaiki di program saya agar bisa memajukan semua
Baik, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Apa yang akan dilakukan jika ada program kerja atau acara yang sudah kalian siapkan? Dimulai dari nomor urut 1, diakhiri dengan nomor urut 3. Ya, baik, untuk pertanyaan, kami ulangi ya. Jika terjadi pembulian di daerah sekolah dan ternyata guru BK tidak bisa membantu tindakan dari pihak kalian, bagaimana? Saya ulangi satu kali lagi. Jika terjadi pembulian di daerah sekolah dan ternyata guru BK tidak bisa membantu tindakan dari pihak kalian, bagaimana? Dimulai dari nomor urut 1 dan diakhiri dengan nomor urut 3. Untuk kandidat nomor urut 1, waktu dan tempat kami persilahkan. Mempengaruhi kesehatan mental para korban. Dan juga jika memang terjadi di sebar ini, saya akan memberikan sanksi yang tegas dan juga saya akan memberikan edukasi tentang pembulian, bahwa pembulian itu tidak boleh terjadi di lingkungan sekolah, masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Cukupkan, terima kasih. Baik, kita lanjut. Kandidat nomor 2, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan teman dekat siswa tersebut agar mengetahui apa inti masalah dari tersebut dan mengembalikan motivasi serta semangat siswa tersebut dan mengadakan webinar atau workshop agar peristiwa tersebut tidak terjadi kembali. Baik, untuk selanjutnya kandidat nomor 3, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya menjawab pertanyaan tersebut. Saya akan memberikan sanksi tentunya dan juga sanksi tersebut tidak hanya menghukum yang tersebut tapi juga memberikan Baik, terima kasih kepada ketiga kandidat yang sudah menjawab beberapa pertanyaan yang kami tujukan. Nah, bagaimana warga Semar? Terjawab sudah pertanyaannya. Bagaimana bagi yang merasa pertanyaannya tidak disebut? Kami mohon maaf karena sistemnya dipilih dan hal lainnya. Baiklah, tak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan acara ini, terutama pada Ibu dan Bapak Guru yang menyempatkan hadir pada acara orasi ini. Kepada seluruh panitia ataupun rekan-rekan yang terlibat dalam acara orasi ini, baik dari OSIS maupun MTK SMA Negeri 1 Rancaikek. Baik, untuk terakhir, kita akan mengajak ketiga kandidat untuk mengajak warga Semar untuk memilih mereka. Untuk kandidat dimulai dari kandidat nomor 1, diakhiri dengan kandidat nomor 3. Untuk kandidat nomor 1, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo warga semua, saya tadi bersama dua, baru aja. Jangan lupa ya, di nomor 2. Baik,
jangan lupa ya, itu yang nomor 3 karena bersama. Baiklah, itulah ketiga kandidat kita. Untuk mengakhiri acara hari ini, tidak lupa saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam membawakan acara orasi hari ini. Demikian acara demi acara telah terlaksana. Semoga kegiatan pada siang hari ini akan membawa kebaikan bagi kita semua dan semua. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk acara sudah selesai, marilah kita tutup. Dan terima kasih kepada semua yang telah menghadiri acara orasi hari ini.